nama saya Riani Angelika. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, jurusan Kesehatan Masyarakat semester 4. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang masa dewasa awal dari umur 19 sampai 39 tahun. Saya akan menjelaskan materi mengenai masa dewasa awal dari umur 19 hingga 39 tahun. Kondisi fisik pada usia 19 hingga 39 tahun adalah usia puncak dari kesehatan, kekuatan, energi, dan ketahanan tubuh. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan, yaitu ada faktor kecelakaan, yaitu ada pembunuhan dan bunuh diri atau kematian. Serta ada faktor genetik seperti penyempitan pembuluh darah berhubungan dengan tingkat HDL, yaitu tingkat kolesterol baik yang dipengaruhi oleh faktor genetik. Selanjutnya adalah ada faktor gaya hidup, adalah makanan atau diet. Sayur, buah meminimalkan kemungkinan gangguan hati. Dan diet seperti lemak hewan berhubungan dengan kanker usus dan prostat. Untuk obesitas yaitu untuk konsumsi fast food porsi yang sangat besar, kurang gerak, masalah emosional, tekanan darah tinggi, gangguan hati, stroke, diabetes. Ada aktivitas fisik seperti olahraga yaitu untuk menjaga berat badan, mengembangkan otot, menjaga tekanan darah, menjaga diri dari serangan jantung, stroke, diabetes, kanker, dan osteoporosis, serta menyembuhkan kecemasan dan depresi. Dan untuk merokok itu seperti ada gangguan pernapasan, kanker, gangguan pencernaan, serta serangan jantung. Dan selanjutnya ada konsumsi alkohol, yaitu dipengaruhi genetik dan karakter biologis, seperti keluarga, latar belakang budaya, kebiasaan minum sejak SMA dan universitas, serta penggunaan obat-obatan, marijuana, hilangnya memori dan perhatian, kokain untuk mengganggu fungsi kognitif. Dan selanjutnya ada faktor tingkat pendapatan dan pendidikan. Ada kemiskinan, yaitu ada nutrisi buruk, polusi berlebihan, dan tingkah laku, kekerasan, dan keterbatasan akses perawatan kesehatan. Serta ada pendidikan seperti berhubungan dengan perhatian pada masalah kesehatan dan keperawatan. Selanjutnya ada faktor gender. Untuk wanita, harapan hidupnya lebih tinggi, tingkat kematiannya lebih rendah dibandingkan pria. Pria dipengaruhi oleh potensi genetik, psikososial, dan budaya. Untuk faktor hubungan personalnya, orang yang menikah, terutama pria, memiliki kesehatan fisik dan psikologis yang lebih baik daripada yang tidak menikah atau bercerai. Untuk masalah seksual atau reproduksi, untuk perempuan yaitu ada PMS atau premenstrual syndrome, seperti ada sakit kepala, cemas, depresi. Untuk sexual transmitted disease atau STDs, yaitu ada rentan karena perilaku seksual yang dilakukannya. Untuk AIDS sendiri ada penularan melalui hubungan heteroseksual atau semakin meningkat terutama pada wanita. Untuk masalah infertil, pada pria, produksi sperma kurang atau sperma tidak dapat berenang mendekati rahim. Pada wanitanya yaitu tertutupnya saluran tuba Fallopi, tidak produksinya telur dalam rahim, atau keadaan telur tidak normal, dan lain-lain. Serta ada kognitif dan inteligensi, yaitu ada plaget, ditetapkan pada situasi sosial, melibatkan intuisi dan emosi dengan logika, serta kemampuan untuk mengubah pertimbangan, reasoning, dan praktis, kesadaran bahwa permasalahan dapat memiliki berbagai penyebab dan jalan keluar, memiliki berbagai macam solusi, dan kesadaran terhadap konflik itu sendiri. Selanjutnya ada Sternberg, yaitu ada pemikiran kreatif, inteligensi praktis, dan kemampuan analisis. Untuk emotional intelligence, ada berperan penting dalam kehidupan. Dan untuk perkembangan moral, yaitu ada Lawrence Kohlberg. Pada usia dewasa tergantung pengalaman, namun tidak dapat melebihi batas perkembangan kognitif itu sendiri. Untuk pendidikan dan perkembangan kognitif, ada penelitian dari William Perry, yaitu terhadap mahasiswa Harvard dan DeVille. Ada cara berpikir mahasiswa
cenderung berkembang dan berpikir yang kaku, ke arah yang lebih fleksibel untuk memilih komitmen secara bebas. Serta ada penelitian dari Kohn, ada hubungan timbal balik antara substantif kompleks of work dengan perkembangan kognitif. Orang dengan pekerjaan kompleks cenderung lebih terlibat dalam aktivitas menyenangkan yang membutuhkan intelektual yang lebih. Untuk wanita, hanya belajar di perguruan tinggi tetapi cenderung memilih bidang yang berbeda dari pria. Untuk pendidikan di tempat kerja, ada yang membantu orang dewasa mengembangkan kemampuan kerja dan belajar mengenai kekurangannya. Selanjutnya ada physical development, yaitu ada 4 pandangan perkembangan kepribadian. Ada normative stake model, teaming events model, trait model, trifolical model. Normative stake model, yaitu ada urutan perkembangan mengikuti usia seseorang. Kepribadian berubah sepanjang rentan kehidupan. Usia terikat dengan perkembangan sosial dan emosional yang terjadi pada periode penting dan biasanya ditandai dengan krisis teori. Teori Erikson ada intimasi dan versus isolation. Bila pada masa dewasa muda tidak berhasil membentuk komitmen pribadi, hubungan intim menuntut pengorbanan dan kompromi. Bentuk keberhasilan mengatasi krisis ini, kesetiaan antara pasangan mempunyai anak mencapai perkembangan yang sehat. Contohnya adalah pada usia 25 hingga 35 tahun mulai lepas dari orang tuanya secara ekonomi dan emosional. Lebih mandiri, mulai memilih pekerjaan, mencari istri, membangun impian dengan apa yang akan diraih di masa depannya nanti. Selanjutnya ada timing of events, yaitu perubahan tidak terlalu tergantung pada usia, melainkan dari timing dan life eventsnya, seperti ada peristiwa yang dialami oleh seseorang tersebut. Dan ada penekanannya pada pribadi dan perbedaannya, yaitu ada kontekstual antara orang yang satu dengan yang lain. Ada 2 event, seperti expert events diharapkan dapat terjadi lebih cepat atau lebih lambat. Dan untuk uneffects events, contohnya tidak mempunyai anak pertama di usia 40 tahunan. Dan ada social clock, yaitu norma dan harapan masyarakat terhadap waktu yang tepat bagi terjadinya peristiwa hidup tertentu. Perbedaannya antara budaya dan antara generasi. Untuk perbedaan kepribadian, yaitu ada menyebabkan perbedaan seseorang respon terhadap peristiwa yang dialami. Selanjutnya ada typical model, yaitu merupakan pelengkap dan perluasan dari trait model, memandang kepribadian sebagai a personal whole yang mempengaruhi dan mencerminkan sikap, perilaku, nilai-nilai, dan interaksi sosial. Dan masing-masing tipe kepribadian akan berbeda dalam ego reaction atau adaptasi terhadap stres, dan ego control atau kontrol diri. Kedua hal ini menghasilkan ego reaction over controlled and under controlled. Selanjutnya ada trait model, yaitu menyoroti stabilitas dan perubahan trait kepribadian. Ada the big five model. 1. Neuroticism, biasanya ada itu mudah cemas, depresi. Dan ada extraversion atau emosi positif, hangat, dan suka berteman. Yang ketiga ada openness to experience, yaitu mengingatkan untuk mencari dan mencoba hal-hal ide baru, memiliki imajinasi yang jelas dan keinginan yang kuat. Keempat ada conscientious, yang berkeinginan untuk berprestasi, kompeten, teratur, disiplin, dan berhati-hati, patuh. Yang kelima ada acrodymus, dapat dipercaya, altruistik, patuh, mudah, dan dikuasai. Selanjutnya ada typical models, yaitu ada 3 tipe kepribadian, yaitu ada yang pertama adalah ego reason atau well-adjusted. Ciri-cirinya adalah percaya diri, mandiri, pandai bicara, penuh perhatian, suka menolong, kooperatif, dan fokus pada tugas. Yang kedua adalah ada over control atau ciri-cirinya yaitu pemalu, pendiam, cemas, tergantung, tertutup, menghindari konflik, seperti depresi. Dan yang ketiga ada under control, ciri-cirinya ada aktif, energik, impulsif, keras kepala, perhatian, dan mudah terlatih. Tiap usia 19 hingga 39 tahun ada hubungan interpersonal, yaitu yang pertama adalah persahabatan. Biasanya itu terpusat pada pekerjaan, aktivitas, pengasuh, saling berbagi rahasia, serta nasihat. Dan didasari pada minat yang sama, generasi yang sama. Biasanya umurnya ada yang sama atau bahkan ada yang lebih muda dan yang lebih tua.
Untuk persahabatannya yaitu ada pada wanita cenderung lebih erat dibandingkan persahabatan pada pria. Untuk kualitas dan karakternya itu biasanya persahabatan sangat beragam, atau intim atau supportive, konfliknya lama atau sangat singkat. Serta ada intimasi, yaitu terjadi perubahan yang dramatis dalam hubungan intrapersonal. Biasanya ada hubungan yang sangat hangat, dekat, dengan atau tanpa kontak seksual, biasanya untuk mencari keintiman secara fisik dan emosional dengan teman dekat atau pacar. Untuk elemen penting dalam intimasi yaitu self-disclosure atau responsif terhadap kebutuhan seseorang, saling menerima dan menghargai, saling memiliki atau sense of belonging. Biasanya akan hidup lebih sehat dan lebih lama, menjalin hubungan intim yang memuaskan. Biasanya di umur 19 hingga 39 tahun, yaitu ada cinta. Untuk cinta itu sendiri ada 3 komponen cinta, yaitu yang pertama intimasi atau elemen emosi, saling terbuka, hubungan yang sangat hangat, percaya, dan duanya yaitu ada passion. Untuk elemen motivasinya didasari didorong dari dalam mengubah rangsang fisiologis ke keinginan seksual. Untuk yang ketiga adalah komitmen, elemen kognitif, keputusan untuk mencintai dan tetap bersama dengan orang yang dicintai. Biasanya pada komitmen adalah untuk hubungan yang lebih serius seperti pernikahan. Orang yang cenderung untuk memiliki partner yang lebih seperti diri mereka untuk mencari teman hidupnya. Untuk cinta sendiri itu ada 8 tipe dalam hubungan cinta. Yang pertama adalah non-love, yaitu ada hubungan biasa tanpa komponen cinta. Biasanya terjadi dalam pertemanan. Yang kedua adalah liking atau komponen intimasi. Yang ketiga adalah infusion atau passion. Yang keempat adalah invital love atau komitmen. Yang kelima adalah romantic love atau intimacy dan passion. Yang keenam adalah convenient love, yaitu intimasi dan komitmen. Yang ketujuh adalah photos love, biasanya adalah passion and commitment. Yang kedelapan adalah consummate love, yaitu komplit cinta. Seksual. Untuk seksual yaitu ada pandangan mengenai hubungan seks, biasanya adalah pada reproduksi. Hubungan seks hanya dibolehkan untuk mereka yang sudah menikah, dengan tujuan untuk memiliki anak. Untuk yang masih pacaran, jangan dulu ya, itu hukumnya haram. Dan untuk reaktif, hubungan seks yang kedua adalah reaktif, yaitu hubungan seks sah-sah saja bila dilakukan dengan senang hati dan tidak menyakiti orang lain. Dan untuk yang ketiga ada relasional, dilakukan atas dasar cinta walaupun tidak terikat pernikahan. Yang ini sangat jelas tidak boleh dilakukan ya guys, takutnya nanti kena penyakit AIDS atau HIV. Soalnya jangan sampai ganti-ganti pasangan seksual kalian ya, harus jaga-jaga. Bagaimana sih pandangan Anda setiap terhadap seks menjadi lebih liberal? Untuk gaya hidup sendiri ada single life, yaitu melajang. Biasanya ada di umur 19 hingga 30 tahun. Untuk menunda untuk menikah atau tidak menikah, yaitu ada single life. Dipengaruhinya oleh kesempatan karir, berpergian, kebebasan seksual dan gaya hidup, berkurang tekanan sosial untuk menikah, takut perceraian, sulit mendapatkan pasangan yang cocok. Cohabitation, yaitu hidup serumah tanpa menikah. Hal yang umum dan normal di beberapa negara, tapi tidak dengan di Indonesia. Biasanya kalau di Indonesia itu disebut dengan kumpul kebo. Jangan ya guys, jangan kumpul kebo, dosa. Dan ada alasannya, belum siap menikah tetapi kebutuhan seksnya mendesak. Dan sebagai percobaan pernikahan atau pengganti pernikahan, pergeseran norma dan nilai agama. Dan biasanya umur 19 hingga 39 tahun akan memikirkan pernikahan dan juga akan menjadi orang tua. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam materi yang saya sampaikan, karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hidup kalian senang ya guys.